Kembali ke Silik Lidah. Kami mungkin ini sesi ketiga dan sebenarnya kita tidak perlu lagi melakukan sebuah konfrontasi karena biarkan cooling down dulu terkait persoalan ini, baik baik konversinya, baik yang barisan yang pro maupun yang kontra, kata netizen ini ya, bukan kata saya. Jadi bukan tidak ada, kalau soal syariah ada pro kontra, ini kiamat kita buatnya. Jadi tapi dengan penutup silik argumennya dari baik dari keempat pendekar silik argumen ini, mungkin kepada Bang Miko, saya tahu sendiri Bang Miko ini tidak pernah menarik jurusnya dalam ketika sudah mengucapkan kata-kata. Ada satu hal yang penting dari kata Bang Miko tadi, 97% belum 100%. Nah, ini mungkin bisa menjadi pemberian solusi dari Bang Miko kepada pendengar atau pemirsa dari Nagari TV terkait program Silik Lidah ini. Kepada Bang Miko, saya silakan. 1,5 menit aja, Bang. Ya, jadi RU PSLB 23 Juli 2021 itu bisa dilihat dari dua sisi ya, Bang Toat ya. Satu dari sisi substansi. Dari sisi substansi, di situ dikatakan bahwa konversi itu ditunda, bukan dibatalkan ya. Lalu kemudian dari sisi hukum, keberadaan hasil dari RUU PSLB 23 Juli 2021 itu. Kalau dari sisi hukum, saya tetap melihat ini keputusan menunda menjadi 2023 itu adalah keputusan yang cacat secara yuridis begitu. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Saya kira teman-teman yang ada di Bank Nagari, baik yang direksi maupun komisaris, tentu sudah tahu, sudah punya resep bagaimana mengatasi itu gitu. Jangan, kalau saya jangan itu prosedur yang salah lalu kemudian menghalangi substansi yang mau kita ambil gitu ya. Sekali lagi, konsekuensi teknisnya kemana? Konsekuensi teknisnya itu adalah pada direksi. Apa itu? Direksi menurut RUU PSLB 2019 itu harus mengkonversi di November 2019. 2021. Ya? 2021, akhir November 2021. Lalu kemudian dia tidak lakukan itu tapi mengacu ke RUU PSLB 23 Juli yang secara hukum itu tidak benar. Kalau dia mengacu ke situ, berarti kinerjanya bisa dipertanyakan secara hukum loh. Secara hukum, secara substansi memang tidak ada masalah. Karena apa? Karena hampir semuanya yang ada di situ sepakat untuk melakukan penundaan. Tapi secara hukum tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena kalau mengacu ke aturan tentang agenda hal-hal lain yang dianggap perlu, itu juga tidak bisa mengambil keputusan. Karena pengambilan keputusan hanya bisa dilakukan bila 100% pemegang saham hadir, lalu kemudian 100% pemegang saham yang hadir itu juga setuju dengan keputusan yang diambil itu. Nah ini kan enggak, sekali lagi kita berputar di situ lagi. Nah ya saya serahkan kepada direksi dan komisaris lah bagaimana mereka menyikapi itu. Saya punya kewajiban secara moral, secara hukum untuk menyampaikan itu. Berarti karena nanti kalau akhir November ini harus syariah. Kalau secara prosedural iya. Saya kan belajar ya, orang yang belajar tentang hukum korporasi. Nanti kalau saya nggak sampaikan, nanti saya dianggap salah gitu kan. Terserahlah, saya harus sampaikan dan saya sudah sampaikan sekarang. Mau didengar pendapat saya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bertanya ke saya sudah sampaikan. Mereka nggak dengar gitu, ya udah gitu. Sip, Bang Miko. Bang Miko menyatakan bahwa akhir November tetap harus syariah kalau menurut yang dipahaminya terkait dengan corporate atau aturan-aturan yang berlaku di Bank Nagari. Kemudian kepada Bang Tuplay, mungkin solusi bernas dan cerdas supaya Bang Miko ini bisa agak tulaan sues deh Bang. Iya. Pertama ini buah semalakama juga Bang, karena OJK sendiri pasti tidak akan memproses kalau seandainya syarat nggak lengkap. Dari 16 syarat itu satu pun saja sumbing, OJK nggak akan setujui.
Kalau tetap dilanjutkan di bulan November, mereka tentu akan mengembalikan, belum bisa memproses. Di situ juga gandangnya Tibonya, Bang. Jadi inilah posisi tolak ansur lah menurut saya, ini posisi yang terbaiknya. Lalu yang kedua, saya sependapat dengan Bang Ali. Ini Bang ini beda jauh loh dengan partai politik. Kalau partai politik makin diviralkan, makin diributkan, makin naik namanya. Bang ini makin diviralkan, makin hancur dia. Ingat, Bang Nagari itu capital adequacy rasionya hanya 20%. 80% itu kepercayaan publik, dan 80%-nya itu maaf, kalau kita bicara lagi konfigurasi ke dalamnya, itu lebih banyak dimiliki oleh korporat besar gitu. Buktinya apa? Proporsional dana pihak ketiga itu antara tabungan, giro, obligasi, dan deposito itu sangat jomplang gitu. Jadi ini sangat-sangat harus kita jaga. Satu lagi saya hanya ingin berpesan, maaf, inilah satu-satunya BUMD yang masih profitable milik Sumatera Barat secara keseluruhan. Istilah orang di Lapau, "Cik ko ayam telu amehnya, jangan diguguh lah, beko mati, beko jual gitu." Nah, saya lebih cenderung karena hari ini dinamika di tingkat nasional itu unifikasi BPD syariah seluruh Indonesia itu akan jalan. Konversi, saya takut nanti orang kita kehilangan tongkat 2 kali. Karena kita pernah dulu punya sejarah pahit, Bank Nasional salah dalam mengambil kebijakan, hilang, tidak tahu kita kuburannya di mana sekarang gitu. Nah, andai kita konversi, yang kita cemaskan, ini kan ada indikasi ini akan menggabungkan BPD seluruh Indonesia menjadi satu. Nah, jadi kalau seandainya konversi, jangan-jangan kita juga terseret ke sana. Ini prosesnya tinggal menunggu waktu. Beberapa hari yang lalu sedang berjalan Zoom meeting OJK dengan seluruh BPD di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita tidak konversi, nah saya juga menangkap, maaf, tahun 2023 yang disepakati dalam RUPS itu juga menunggu sinyal itu. Ini pesan yang belum tersampaikan. Karena unifikasi itu batas waktunya tahun 2023 ini harus jalan gitu. Nah, proses regulasinya melalui Kementerian Dalam Negeri, karena ini adalah BUMD, masih dalam tahap finalisasi, tapi OJK tahu itu gitu. Nah, ini kalau seandainya tidak konversi, UUS lah yang akan bergerak ke sana. BPD konvensionalnya tertinggal di sini. Tapi kalau kita konversi, semuanya pergi gitu. Kantor wilayah nanti di Sumatera Barat ini kan sejarah kelam yang mesti kita wanti-wanti. Lebih baik kita, kalau kita bicara bank, kita bicara risiko, bukan bicara potensi saja, risiko juga harus kita kedepankan. Makanya seorang pemimpin bank itu harus memiliki sertifikat manajemen risiko level 1, 2, sampai 5. Karena dia berhitung risiko. Bank ini adalah bisnis yang sangat berisiko gitu. Jadi menurut saya langkah yang terbaik hari ini, memang saya sepakat kita cooling down dulu lah ini. Janganlah kita ribut-ributkan juga Bang Nagari ini, kasihan kita gitu. Karena ada ribuan orang di sana yang menumpang hidup, dan ribuan juga nasabah-nasabah yang menumpang ke sana, dan ribuan juga nasabah yang menitipkan dananya ke sana dalam bentuk tabungan. Lebih baik kita biarkan, karena apa? Bang Nagari hari ini dalam proses pemulihan diri. Maaf, saya ingin menyampaikan sedikit data. 5 tahun yang lalu, Bang Nagari itu seperti gunung Bukit Barisan kinerjanya, ada naik, ada turun, ada naik. Ternyata apa? Akhir tahun kemarin dia diminta oleh OJK untuk melakukan CKPM dan PPAP dengan real. Ada sanksi yang harus dilaksanakan, penambahan cadangan PPAP, penyisian PPAP itu sebesar 45 miliar. Memang ini tidak hilang, nanti akan kembali lagi kalau seandainya kredit itu lancar kembali. Jadi kita biarkanlah Bang Nagari itu yang ada sekarang berjalan dulu, kita percayakan 100% kepada pemegang saham. Masalah yang disampaikan Bang Miko, cacat yuridis yang lain, biarlah itu jadi ranahnya perdebatan orang hukum. Tapi kalau saya melihatnya hanya semata sebagai pengalaman wartawan ekonomi, kita biarkan ini. Toh sehari ini kinerja Bang Nagari lagi bagus-bagusnya, kita biarkan itu dulu. Toh kalau seandainya di akhir tahun nanti labanya besar, kan dia bisa juga akan menambah dividen-dividen di tengah pandemi yang sekarang mayoritas kabupaten kota mengalami penurunan pendapatan asli daerah. Mungkin itu Bang. Sip Bang Tuflay, kepada Bang Ali Tanjung, wakil rakyat kita di DPRD Sumatera Barat, wakil ketua Komisi 3. Terakhir kan ya? Silahkan ya. Bang Kok memberikan solusi kan? Ya. terkait dengan konversi Bang Nagari ya, batal atau tadi ditunda. Seperti saya sampaikan, kami ini ibaratnya dari Komisi 3 ini, Bang Nagari itu adalah anak kandung kami. Jadi kami bertanggung jawab menjaga supaya dia tetap memberikan dividen kepada Pemprov Sumbar.
karena kita APBD kita itu kalau dibandingkan dengan Riau jauh ketinggalan. Nah sampai sekarang, sampai hari ini, kemarin kami rapat di Bukit Tinggi, itu Bank Nagari masih komit untuk tahun depan itu setor 106 miliar kalau saya nggak salah untuk Pemda kita. Saya kurang apaan. Jadi artinya apa? Tadi seperti disampaikan Bang Toflay, memang satu-satunya BUMD yang masih memberi keuntungan hanya Bank Nagari. Terus terang. Dari DPRD Sumbar sudah dari zaman Pak IP memberi rekomendasi tentang Hotel Balerung itu supaya dilepas karena rugi terus. Nah ini mumpung ada Bung Miko, tolonglah sampaikan gubernur itu. Kami sudah berkali-kali kasih rekomendasi, abi pitiawaknya, ini ndak balabo loh, lah 7 tahun. Jadi apa? Kami sudah kasih solusi juga. Kalau seandainya begini juga, mendingan dilepas ke orang ketiga, pihak ketiga, dia bayar sewa sama kita, mau 4 miliar setahun, mau berapa miliar setahun, yang jelas kita udah nggak beban lagi, itu pertama. Atau kalau nggak kita jual, itu tanah Balerung itu kalau dijual dapat 250 miliar, kita belikan tanah lagi yang lebih besar, nanti bisa kerjasama bangunnya, kita punya hotel bintang 5 yang besar. Jadi kami sudah capek juga ya, udah kirim surat, udah bikin rekomendasi berapa kali, tolong diselesaikan nggak juga. Begitu juga ada apa grafika dan dinamika. Kalau memang itu sudah ditutup ya sudah, kita hitung asetnya. Ini sampai sekarang kita belum tahu mana aset. Saya khawatirnya nanti kalau nggak diselesaikan juga itu aset lama-lama hilang satu-satu. Nah ini yang saya nggak ngerti kenapa tidak itu nggak segera gitu loh diselesaikan. Jadi melalui acara ini saya mohon juga kepada seluruh elemen masyarakat Sumbar, mohon tolong udahlah jangan ini dibikin ribut-ribut lagi, biar ini posisi tenang, nanti kita serahkan kepada pemegang saham. Kan pemegang saham ada, mereka mau apa, kami DPRD ini tinggal mengikuti sesuai aturan yang ada. Nggak ada kami mempersulit, tidak ada satu fraksi pun di DPRD Sumbar itu menolak Bank Syariah ini, tidak ada. Nah tapi kami tetap berpatokan itu, kami tidak ingin menjerumuskan di belakang hari timbul masalah, itu yang kami tidak ingin. Karena saya juga malu, Pak di Tanjung mah Komisi 3 tapi karena itu masalah. Nah itulah kami hanya berpatokan di situ saja. Kalau memang OJK oke, udah jalan nggak ada lama. Itu Perda AKB hanya 9 hari kok. Adaptasi kebiasaan baru 9 hari ketok Palu, nggak ada masalah, nggak ada pusing-pusing. Nah tapi itu yang kami minta, tolonglah ini urusan politik ya kan. Jalankanlah komunikasi politik supaya walaupun niat kita baik, orang akan terima dengan baik juga. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ali, kemudian kepada Pak Wira yang jelas topik kita itu konversi syariah ya atau tidak. Iya. Dan bagaimana Pak Wira memberikan keteduhan terhadap masyarakat supaya dalam posisi kalau di undang-undang status quo ini gimana? Status quo Bank Nagari ini dikonversi atau tidak itu masyarakat juga bisa memahaminya. Silakan Pak Wira. Pertama saya mungkin menyampaikan bahwa kita menyebut beberapa bank daerah tadi itu hanya memang ketika melihat kontribusi terhadap market share. Seperti kata Pak Tuflay tadi, Bang Tuflay tadi, memang secara struktur modal dan sebagainya lembaga keuangan ini berbeda. Tapi saya menyebut dari sisi ketika dari isu nasional ternyata memang ini memberikan sumbangan besar. Itu satu yang kami sampaikan. Yang kedua, kita mesti satu pemahaman yang harus kita samakan bagi masyarakat Sumatera Barat dan kita semua. Dalam kajian kami ada yang disebut dengan istilah mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Adalah pemahaman terhadap kebalikan itu. Nah ini yang perlu kita jaga, bahwa jangan kita nanti menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika dia dijadikan menjadi pengembangan bisnis syariah, dia akan merugi. Karena merugi tidak meruginya lembaga atau bisnis itu bukan dari sisi kita melihat dari syariah atau tidak syariahnya. Ini catatan penting. Nah kalau seandainya nanti fenomena atau diksi ini yang kita sampaikan kepada masyarakat, nanti khawatir kita ketika dikonversi menjadi rugi dan lain sebagainya karena pindah ke syariah. Ini harus catatan penting bagi kita, karena rugi tidak rugi itu adalah terkait dengan manajemen, dan manajemen mitigasi risikonya adalah memang harus kita jaga secara baik. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tuflay saya setuju, tapi
bagaimana kita memberikan pemahaman masyarakat bahwa ternyata jangan nanti kita memberikan paradigma kepada masyarakat bahwa ketika lembaga keuangan ketika dikembangkan menjadi bisnis syariah menjadi rugi, sehingga ini harapan kita bersama-sama. Jadi itu yang kedua. Yang berikutnya, kenapa saya katakan punya harapan besar kita, ini kan walaupun nanti ditunda, judulnya kemarin itu kata Pak Patu adalah 2021, ini kan kalau seandainya memang syarat 16 itu bisa terpenuhi cepat, ya kan tidak menunggu 2023 gitu Bang Ali kan. Nah, ini yang sangat penting gitu. Karena saya lihat begini, Bank Nagari sekarang sudah maju dia mengembangkan keuangan syariah ini. Pertama, Bank Nagari sudah menjadi dalam konteks wakaf sekarang ini dia sudah menjadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, ini bermakna bahwa secara bertahap harapan kita nanti memang ini akan menjadi besar. Karena dari potensi wakaf itu ketika kita hitung itu adalah lebih besar dari potensi zakat. Karena berwakaf itu berapapun bisa. Dan itulah saya lihat bahwa munculnya Bank Nagari sebagai lembaga keuangan, 25 bank yang ada, 25 yang punya izin sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf. Maka masuk sekarang Bank Nagari. Berapa banyaknya bank? Nah, jadi penguatan untuk menjadikan konversi bank syariah ini sudah cukup banyak sekali. Jadi itu harapan kita lihat. Jadi istilah kitanya itu sudah maju kita. Ya oleh sebab itulah saya punya harapan mungkin tidak menunggu 2023. Awal 2022 kalaulah tuntas ya kita ajukan. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir tentu apa yang disampaikan oleh Bang Tuflay tadi, bagaimana dari regulasi undang-undang perbankan, di situ berbunyi hanyalah bahwa 15 tahun dari undang-undang ini berlaku, maka tidak ada lagi unit usaha syariah. Undang-undang perbankan 2028, sehingga ketika dihitung 15 tahun dari situ, maka berarti 2023 tidak ada lagi unit usaha syariah. Nah, itulah yang dimaksud begitu. Jadi kalau kita kekhawatiran ya kan kita setuju dengan mitigasi risiko misalnya unifikasi dan lain sebagainya. Maka dari analisis seperti baik dari lembaga-lembaga yang digunakan oleh Bank Nagari sendiri seperti LPPI dan lain sebagainya, karena saya juga tidak mau masuk ke situ karena sudah ada pakar analisis di situ. Nah, jadi undang-undang itu hanya mengambilkan begitu. Jadi oleh sebab itu kita jangan menunggu 2003 stek lalu tidak ada uas tutup. Nah, kan khawatir kita. Oleh sebab itulah kita mengambil jarak kemarin itu 2021 sehingga harapan kita dia sudah menjadi bank syariah gitu. Jadi undang-undang itu amanatnya begitu. Nah, itulah kira-kira. Jadi untuk itu saya setuju dengan Bang Ali tadi bahwa kita sekarang bagaimana kita menyerahkan kepada pihak manajemen dan itu masyarakat Sumatera Barat punya harapan besar bahwa ini konversi sehingga dia menjadi lurus. Apa yang disampaikan Bang Tufli tadi dari sisi mungkin pasar dan lain sebagainya itu inilah yang kita dorong. Kenapa saya katakan kita dorong? Karena memang Bank Nagari sendiri dia sudah MOU dengan semua ormas untuk literasi dan edukasi tentang perbankan syariah. Inilah harapan kita. Jadi bagi saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki mahasiswa sekarang ada sekitar 1.850 nih Bang Ali, tentu harapan besarnya bagaimana ini, karena ini adalah linknya dengan mahasiswa kita itu. Kepentingan kita adalah tetap untuk anak-anak Sumatera Barat. Karena yang kuliah bagi saya tuh 90% itu orang Sumatera Barat. Yang lain itu mungkin masih belum begitu. Nah, itulah harapan kita Bang TN. Terima kasih, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tidak merah malam ini mungkin bisa kita pikirkan dalam diri kita masing-masing bahwa syariah itu adalah rohnya orang Sumatera Barat. Menuju Bank Nagari Syariah jalannya masih mungkin bisa jauh, mungkin bisa singkat, tergantung kepada para pemegang saham. Dan yang namanya tidak bukan mencari solusi yang harus dilakukan, membuat keputusan, tapi bagaimana memberikan penguatan pemahaman kepada masyarakat yang melihat dan menonton
Silat Lidah Nagari TV di Foodpedia Kota Padang ini. Banyak maaf dan terima kasih kepada para narasumber, pendekar-pendekar argumen silat lidah, Bang Miko, Pak Wira, Bang Ali, dan Bang Tuklai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.